Review kali ini Aim Pro mau membahas soal kekurangan dan kelebihan dari Tokyo Marui HKP 51 Gold Matte. Oke, kita langsung buka aja isi di dalam boxnya. Jadi kalau teman-teman ada yang beli unit ini, yang didapat adalah satu unit Marui HKP 51. Oke, terus teman-teman dapat satu magazin, terus teman-teman dapat ini box kecil ini. Kita buka aja isinya apa. Dapat BB plastik 6 mili, ini yang 0,20 gram. Terus teman-teman dapat mat follower. Nah, ini dipakai untuk lapisan kering, untuk ganjel bagian di ujung magazin ini ya. Oke, terus dapat cover inner barrel. Yang terakhir, nah ini teman-teman dapat cleaning rod. Ini fungsinya untuk membersihkan inner barrel. Kita fokus pembahasan ke unit Marui HKP 51 Gold Matte. Jadi yang pertama, untuk tampilannya ini replikanya dari STI senjata api ya. Jadi kalau teman-teman yang udah main IVSC yang ditembak reaksi senjata api, ini adalah unit replikanya dari STI. Terus ada HKP 51 yang versi black ya, yang versi standar. Perbedaannya dengan yang 51 Gold Matte itu terletak di bagian frame. Jadi kalau HKP 51 Gold Matte dia punya model frame seperti ini, hampir ke ujung depan ini ya. Terus bedanya juga ada di bagian model slide-nya. Kalau yang di HKP 51 yang black itu dia nggak ada cut-nya seperti ini ya di slide. Nah, kalau yang di 51 Gold Matte dia ada custom cut-nya seperti ini. Terus bagian sisir depan, kalau di HKP 51 black yang standar itu dia dapatnya pisir standar, belum ada fiber optik. Kalau yang di 51 Gold Matte dapat fiber optik ukuran 1,5 mili warna merah ya. Terus pisir belakang, kalau di HKP 51 Gold Matte ini pisir belakangnya justru malah materialnya plastik ya. Kalau di HKP 51 yang black standar itu dapatnya metal. Terus tampilannya ya, jadi karena ini temanya gold, jadi dia dibikin black gold. Kalau yang HKP 51 black dia full black seperti itu. Untuk bagian dalam, nah tampilannya seperti ini ya. Di video awal juga sudah diperlihatkan bagian dalamnya seperti apa. Oke, itu sedikit pembukaan dulu untuk unit Marui HKP 51 Gold Matte. Sekarang saya pengen teman-teman
mengenal istilah masing-masing part dari HK451. Biar apa? Biar suatu saat kalau teman-teman ada konsultasi dengan tuner, misalkan mau servis HK451-nya, biar nggak ada miskom soal istilah spare part. Kita mulai dari bagian depan. Bagian depan ini ada front fiber side atau pisir depan. Terus ini jelas slide ya. Terus ini outer barrel yang gold ini. Terus di sini ada gate rod yang warna silver ini. Terus yang melingkari si gate rod itu namanya spring plug. Oke. Terus ini ada pisir belakang atau rear side. Di sini ada hammer yang gold ini. Oke, terus ini ada safety lever kiri, safety lever kanan. Terus ada grip di sini, ini gripnya. Terus ini frame. Jadi grip dan frame ini kalau dilepas dia terpisah, jadi tidak menyatu ya. Terus bagian ini namanya slash stop. Terus ini ada trigger. Di sini ada mag release atau magnet ya, untuk ngeluarin magazin. Bagian belakang ini ada beaver tail ini ya, ada beaver tail. Terus ini di bawahnya beaver tail ini namanya spring hammer housing. Di dalam sini ada hammer springnya. Oke, lalu apa lagi ya? Untuk bagian luar ini sudah cukup saya jelaskan soal istilah nama spare partnya. Lalu kita masuk ke bagian dalamnya ya. Untuk part bagian dalam ini saya mulai dari upper set. Nah, di sini ada gate rod yang warna silver ini. Terus ada recoil spring, lalu ada chamber. Dan di chamber ini ada dial hop up, ada plug hop up, terus ada karet hop up, dan ada inner barrel. Oke, terus di sini ada nozzle. Di dalam nozzle itu ada rocket spring, ada rocket, ada blocker, terus ada blowback housing. Blowback housing yang ini ya. Terus di dalam blowback housing itu ada head piston dan ada spring nozzle. Oke, jadi untuk bagian upper set untuk istilah spare partnya itu kurang lebih seperti itu. Jadi biar teman-teman nggak ada miskomunikasi dengan tunernya nanti. Terus lanjut ke bagian lower set. Untuk bagian lower set yang belum saya jelaskan di awal tadi, itu di bagian ini diskonektor ya. Jadi yang namanya diskonektor itu ini, diskonektor kanan, disko kiri. Terus ada trigger bar. Trigger bar itu di bagian dalam ini yang buat lock si trigger. Oke. Terus di bagian lower set ini dia ada hammer housing. Jadi hammer housing itu ini. Nah, di dalam hammer housing itu ada knocker. Nah, itu yang silver itu. Jadi knocker ini fungsinya untuk ngetuk ke output valve magazine. Terus di dalamnya hammer housing itu ada shear hammer dan ada spring. Ada spring shear hammer di dalam sini. Terus di bagian dalam grip ini juga ada kaki 3 atau disebut shear spring. Oke. Untuk bagian lower set itu sudah cukup saya jelaskan untuk istilah-istilahnya. Jadi di review kali ini saya tidak akan membongkar total unit Marui HK451 Gold Matte karena video tutorial full bongkar pasangnya juga sudah ada di YouTube AIM Pro. Jadi nanti teman-teman bisa scroll, bisa cek video tutorial bongkar pasangnya. Di situ juga sudah saya sebutkan juga istilah-istilahnya. Jadi yang akan saya review adalah
soal kekurangan dan kelebihan dari unit Marui Hekapa 51 Goldmat ini. Yang pertama yang mau saya bahas, kenapa memilih unit Airsoft Marui Hekapa 51 Goldmat atau Hekapa 51 yang black yang standar ya, sama aja hanya beda model. Yang pertama soal akurasinya. Akurasi dari unit ini sangat bagus. Dia punya inner barrel itu 112 mili. Otomatis semakin panjang inner barrel itu akurasinya dia lebih bagus. Terus hop up-nya itu juga bisa disetting naik turunnya. Terus yang kedua, yang paling penting adalah soal ketersediaan spare part. Jadi untuk unit ini, untuk unit Marui Hekapa, itu ketersediaan spare part aftermarketnya sangat melimpah dan banyak yang berkualitas. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi, misalkan ada rusak di unit ini, untuk cari spare partnya itu nggak susah gitu. Oke, jadi yang pertama soal kenapanya itu sudah saya jelaskan barusan secara singkat ya. Lalu sekarang kita masuk ke kualitas material atau kualitas spare part bawaan dari Marui Hekapa 51 Goldmat. Saya mulai dari bagian slide dan outer. Untuk bagian slide dan outer ini masih full plastik. Kenapa full plastik? Karena Marui ini produksi dari Jepang, dan di Jepang sana regulasinya tidak boleh membuat airsoft gun dengan metal slide dan metal outer barrel. Jadi dia harus plastik. Terus bagian visir belakang. Visir belakang ini yang di 51 Goldmat dapatnya plastik. Sedangkan yang di 51 Black itu dapatnya udah metal. Saya juga kurang tahu kenapa Marui merubah itu. Selain yang saya sebutkan tadi, itu semuanya sudah metal. Jadi kayak safety lever, terus beaver tail, naked, frame, side stop, visir depan itu sudah metal semua. Nah, tapi walaupun masih banyak part-part yang plastik ya, teman-teman nggak perlu khawatir karena spare part yang bermaterial plastik tadi itu teman-teman bisa ganti sendiri dengan spare part aftermarket yang berkualitas bikinan dari Hong Kong. Oke, sekarang masuk ke kekurangan dan kelebihan dari unit ini. Saya mulai dari bagian slide. Jadi karena slide-nya ini masih plastik, nantinya yang akan kalah duluan bagian ini, dia akan patah, akan retak ya. Jadi kalau sudah retak atau patah, berarti sudah saatnya kita ganti metal slide. Tapi kalau teman-teman ganti metal slide, teman-teman harus imbangin ganti steel outer barrel. Karena outer bawaan ini dia masih plastik, dan kalau dikokang ini seperti ini. Nah, dia masih gerak-gerak. Kalau teman-teman udah ganti ke metal outer barrel, otomatis nanti saat dikokang dia akan diem, jadi fixed barrel. Otomatis nanti akurasinya jadi lebih stabil. Terus grip, karena ini gripnya masih plastik juga, hati-hati saat kunci baut grip. Jadi kalau teman-teman terlalu over kunci baut gripnya, itu bagian pinggiran di baut grip ini dia akan retak. Terus kalau teman-teman juga terlalu over mencenginnya, si baut grip ini dia akan nonjol di bagian dalam sini, bagian tempat masuknya magasin, dan otomatis jadi gesekan dengan masuknya si magasin. Terus trigger, walaupun triggernya ini masih plastik, tapi ini masih recommended untuk dipakai jangka panjang. Tapi ketika nanti teman-teman sudah ganti trigger bar yang steel, di bagian belakang trigger ini ada trigger bar. Nah, kalau teman-teman ganti trigger bar yang steel, teman-teman harus imbangin juga ganti trigger yang aluminium gitu. Oke, selebihnya ini sudah metal semua ya. Nah, untuk kualitas frame ini, framenya ini kan sudah metal, tapi metalnya itu metal yang tergolong rapuh ya. Jadi
nanti yang akan rusak duluan itu di bagian ini. Saya buka dulu. Nah, di bagian lower set itu nanti yang akan rusak di bagian ini. Ini namanya stopper magazine. Jadi bagian tonjolan ini dibuat seperti ini biar apa? Biar saat magazine masuk ke dalam grip, dia nggak over travel ke atas, nggak nyundul ke atas, karena di atasnya ini kan dia ada nozzle. Nah, bagian ini nanti yang akan patah duluan. Ini pasti patah. Kenapa? Karena bagian ini dia akan ketekan bagian atasnya magazine, bagian sini ya. Nah ini, gitu. Jadi kalau bagian ini sudah patah, apakah masih bisa dipakai unitnya? Masih bisa. Jadi walaupun bagian ini sudah patah, tetap unit ini masih bisa digunakan. Terus ada nggak spare partnya? Ada, tapi untuk sementara hasil review saya, kalau ini patah, dia harus ganti satu set frame yang CNC aluminium. Karena untuk cari part bagian ininya itu belum banyak yang menyediakan. Tapi setidaknya sudah ada frame yang CNC aluminium dan sudah dapat bagian ini, hammer housing namanya. Oke. Lalu yang akan kalah selanjutnya itu bagian safety lever. Jadi pengunci si safety lever ini, pengunci di tengah-tengahnya itu nanti dia akan tergerus ya. Lama-lama dia akan patah. Oke, terus bagian beaver tail. Bagian beaver tail yang metal ini juga akan patah. Lalu bagian neck cap ini yang buat ngeluarin magazine, itu dia nanti akan patah di bagian tengah-tengah. Dia akan terbelah dua seiring dengan pemakaian. Gitu. Untuk yang lainnya itu secara kualitas masih bisa dipakai, masih bagus juga. Walaupun ada kekurangan di unit ini, tapi dia juga punya kelebihan. Kelebihannya adalah seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ketersediaan spare part aftermarket yang berkualitas itu sangat banyak untuk unit ini. Jadi unit ini sangat mudah di upgrade itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Misalkan udah punya unitnya, kondisi masih standar seperti ini, pakai dulu aja biar teman-teman tahu prosesnya. Tapi kalau teman-teman pengen beli unit ini terus langsung mau di upgrade, itu saya kembalikan ke teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan ya, dan disesuaikan dengan budget gitu. Terus yang terakhir soal penanganan dan solusi. Jadi maksud dari penanganan dan solusi itu gimana caranya unit dalam kondisi standar itu biar lebih awet dipakai. Teman-teman saat punya unit ini wajib langsung pasang buffer. Buffer itu yang seperti ini. Ini dipasang di bagian gate rod. Untuk pemasangannya sudah ada di YouTube Aimpro ya. Nah, fungsinya buat apa? Biar slide-nya ini lebih awet. Jadi kalau dibiarkan ngelok seperti ini, ketika BB habis, dia kan pasti ngelok nih. Nah, kalau dibiarkan ngelok seperti ini, otomatis bagian coakan di slide ini yang untuk slide stop dia akan kalah, akan hancur ya, karena benturan dengan slide stop metal. Terus fungsinya dari buffer itu juga otomatis cycling slide-nya ini jadi lebih cepat. Itu. Terus yang kedua, yang paling penting adalah soal perawatan. Jadi kalau teman-teman nggak ngerawat unit ini, terutama di pelumasan ya, kalau teman-teman biarkan unit ini kering di bagian internal part, otomatis spare part yang ada di bagian dalam itu akan aus, atau yang bagian metalnya itu biasanya berjamur, jadi kayak korosi gitu. Oke. Untuk unit Marui Hekapa Gold Matte 51
review dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Misalkan masih ada pertanyaan yang mau teman-teman tanyakan, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Untuk teman-teman yang baru mulai hobi airsoft gun, saya rekomendasikan unit Marui HKP 51 Gold Matte atau yang 51 yang black itu juga oke. Atau ada lagi Marui Glock 17, itu unit-unitnya semuanya recommended untuk di-upgrade. Terus untuk kualitas aftermarket spare partnya itu sangat mudah didapat. Oke, kurang lebihnya seperti itu review dari saya. Terima kasih.